kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Indonesian Parliament Center bersama dengan eh, apa sindikat apa tadi? Sindikasi Pemilu dan Demokrasi dan semuanya yang hadir mewakili 33 ya, termasuk ada Erik dan Lucius di sana. Ada program juga ya. Jadi para narasumber, Pak Direktur, Pak Akbar, kemudian Komisioner KPU, Saudara Agus Melas. Ya, saya datang sini bukan untuk menjawab apa yang terjadi perkembangannya di DPR soal ini. Mungkin jangan-jangan Lucius lebih tahu daripada saya. Nanti tanya sama Lucius saja. Jadi saya datang sini mau dengar dan mau diskusi tentang soal reformasi politik dan revisi undang-undang politik di parlemen, bukan di parlemen, ya di Indonesia kira-kira begitu. Dan saya senang ketemu dengan forum seperti ini. Ini mengingatkan atau mengingatkan memori saya 96, 97. Waktu itu saya masih jadi aktivis, pernah buat forum seperti ini. Kita dorong adanya undang-undang anti monopoli waktu itu. Sampai tahun 98 sama Rai, sama Ubaidillah dan seterusnya pada saat itu. Jadi ini forum yang menurut saya penting. Itu yang pertama. Yang kedua, saya datang justru ingin menambah kekuatan saya. Jadi tanpa saya cerita, dengan saya meminta kekuatan untuk saudara-saudara dorong terus dan desak kami di DPR untuk memulai pembahasan ini, itu sebetulnya sudah dapat kalian simpulkan ceritanya kayak apa di DPR. Dan tadi saudara Agus Melas mengatakan kalau saya sebenarnya sudah memperjuangkan tentang revisi ini sejak 6 tahun yang lalu. Ya, waktu itu saya beberapa kali diskusi resmi maupun tidak resmi dengan saudara Agus Melas dan kawan-kawan gitu. Dan hari ini ketemu lagi dalam suatu forum. Jadi saya melihat ada gairah dan kehidupan yang lebih semangat dari saudara Agus Melas sebagai aktivis pemilu ketemu dengan habitatnya dibandingkan dengan di KPU waktu di Komisi 2. Kayaknya nggak cocok memang dari KPU. Jadi gini saudara sekalian, saya ingin bicara lebih jauh dan lebih jangka panjang ketemu dengan saudara-saudara aktivis atau apa namanya aktivis peduli politik dan pemilu Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang reformasi politik Indonesia, mungkin kita harus bisa sering diskusi, tidak hanya bicara tentang soal revisi di level undang-undang. Bahkan sebenarnya kita harus juga mulai mendiskusikan, atau saya ingin mengajak karena saya punya pandangan untuk melakukan reformasi politik Indonesia itu memang kita harus sudah harus sampai pada mengkaji tentang kemungkinan dilaksanakannya amandemen Undang-Undang 45. Kalau kita mau membuat sistem politik, sistem ketatanegaraan kita yang lebih ideal gitu ya. Misalnya kalau kita bicara sistem politik itu kan kita bisa bagi dua ya. Pertama, turunannya adalah sistem representasi. Di sana bicara tentang soal itu tadi, pilkada, pemilu, partai politik. Kemudian ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu kita bicara tentang institusi-institusi pelaksana pemerintah. Ada undang-undang MD 3, ada undang-undang presidenan yang kita belum punya sampai sekarang. Kita punya undang-undang kementerian, undang-undang pemerintahan daerah yang mungkin kita harus direvisi. Undang-undang pemerintahan desa.
ada undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang Mahkamah Agung, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah sekarang undang-undang dasar yang kita miliki itu sudah membangun sebuah sistem ketatanegaraan yang ideal buat kita atau tidak? Ya. Misalnya soal uh, sistem representasi kita. Kita ini sebetulnya menganut sistem representasi yang bikameral kah? Atau trikameral kah misal? Karena saya dimusuhin nih sampai sekarang sama teman-teman DPD RI. Karena saya termasuk yang mengusulkan DPD RI itu dibubarin aja. Gitu, ya. Karena pertama secara sistem apa namanya ya? Ya itu membingungkan kita tadi. Kita ini menganut sistem kamar berapa sebenarnya? Lembaga ini ada, tapi fungsinya mau seperti DPR, DPR-nya sudah ada, gitu ya. Jadi kalaupun mau dikuatkan seperti DPR, ya ini menambah saja. Nah, ini tentu saya kira menjadi salah satu yang harus kita kaji ulang. Kemudian soal ini yang selalu saya katakan juga terhadap Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu lembaga yang cukup mulia. Jadi ini sorry ya, saya agak mutar dulu secara holistik gitu, supaya saya ingin mengajak, saya sayang merasa kalau ketemu dengan saudara-saudara yang penggiat politik dan pemilu seperti ini, kalau kita bicara tentang cuma berhenti sampai undang-undang pemilu saja gitu. Ini urusan tentang membuat negara ini lebih bagus itu masih panjang, kira-kira begitu. Jadi artinya nanti setelah ini mungkin kita harus banyak diskusi lagi tentang apa untuk melakukan reformasi politik Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu tugas utamanya adalah sebagai lembaga yang mulia menguji undang-undang dengan Undang-Undang 45. Itu juga tugas yang sangat mulia. Tapi sayangnya ya, kemuliaannya itu sedikit turun derajatnya karena ditambah tugasnya untuk menyelesaikan sengketa pilkada dan pemilu yang sangat teknikal. Bahkan kalau kita runut dan kita sangat prihatin, mohon maaf kalau ada apa namanya, ada hakim konstitusi yang terjebak masalah hukum, itu pasti urusannya ngurusin sengketa pilkada dan pemilu. Ketawa, bener kan? Gitu. Nah, jadi marilah kita jaga kemuliaan Mahkamah Konstitusi ini. Dan itu hanya bisa dirubah tidak dengan merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tapi juga amandemen Undang-Undang 45. Ya. MPR misalnya, ya sekarang itu kembali kepada sistem pemerintahan, representasi kepemerintahan kita. Bagaimana kita supaya bisa mengoptimalkan fungsi MPR ini terlihat lebih nyata, bukan hanya sekedar tahunan rapat secara formalistik, simbolik gitu, yang produknya belum tentu dirasakan oleh rakyat Indonesia. Makanya kemarin kita diskusi ketika kita bicara tentang pentingnya ada sebuah gerakan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian kita punya lembaga selama ini namanya BPIP, perlu undang-undang, ada yang usulkan kementerian. Nah, ini juga menjadi bagian yang harus kita diskusikan. Lembaga mana yang memang harus kita beri tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Nah, banyak lagi. Nah, itu tentu menjadi PR dan isu diskusi kita berikutnya. Nah, tapi memang saudara sekalian, kenapa kita memilih mulai dari undang-undang politik, paket undang-undang politik? Karena menurut saya memang politik itu adalah hulu dari semua persoalan mengurusi negara.
Dan di dalam politik itu hulunya lagi, di dalamnya adalah itu pemilu. Karena pemilu itu yang akan memproduksi outputnya adalah institusi-institusi politik, institusi negara yang memang menjalankan pemerintahan itu. Jadi artinya kalau pemilunya berkualitas, pemilunya baik, pemilunya berintegritas, pemilunya bersih, gitu ya. Insya Allah ya outputnya juga akan gitu. Nah, outputnya itu adalah ruang politik. Nah, kalau ruang politiknya itu bagus, clear, insya Allah ruang politik itu tepat pengambilan keputusan dan kebijakan, insya Allah kebijakan ekonominya, kebijakan hukumnya, kebijakan budaya segala macam itu akan bagus. Itu makanya kita penting bicara yang di hulu. Nah, saudara sekalian, maka oleh karena itu kalau kita bicara tentang sistem politik, ini tadi kita harus bagi dua tadi itu. Dan ini nanti akan sebetulnya mengantarkan kita pada pilihan-pilihan metodologi penyelesaian undang-undangnya. Ya. Kemarin kita sering mengemukakan, ini undang-undang pemilu ini kita lakukan secara metodologi omnibus law atau kodifikasi misalnya. Ya. Nah, kalau kita bicara, ini tergantung kita sebetulnya. Ya. Kalau misalnya kita ingin bicara tentang sistem politik secara keseluruhan, dan kalau kita menyepakati kita akan menggunakan metodologi omnibus law, maka memang kita harus menggabungkan ini antara sistem undang-undang yang tergabung dalam sistem representasi dengan undang-undang yang ada dalam sistem pemerintahan. Jadi undang-undang itu nanti menjadi undang-undang besar yang mengatur mulai dari hulu sampai hilirnya. Jadi pemilu di sana itu termasuk pilpres, pileg, pilkada, terus di dalamnya ada partai politik, ada soal mengatur penyelenggara pemilu, ya, sampai nanti tadi bicara tentang itu, soal kepresidenan, soal MD3, soal pemerintahan daerah, desa, dan seterusnya. Jadi memang itu sangat besar. Nah, atau ada pilihan yang kedua, dan ini memang sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 2004 tentang RPJMP, ya, yang mengatakan bahwa di dalam pengantarnya kita memang undang-undang itu memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan penyempurnaan dalam rangka ini bahasanya, dalam rangka penguatan pelembagaan demokrasi Indonesia, maka pembentuk undang-undang harus melaksanakan revisi terhadap undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, dan undang-undang partai politik dengan metodologi kodifikasi. Itu letterless. Nah, lantas ini pelan-pelan saya mau jawab pertanyaan moderator tadi. Betul, memang di dalam prolegnas 2026 kemarin itu yang ada di dalam list itu adalah revisi undang-undang pemilu saja. Nah, itu terjadi karena pengusulnya adalah Komisi 2, di mana kesepakatan di dalam DPR, satu komisi 1 tahun itu hanya bisa mengusulkan satu undang-undang. Walaupun dengan catatan kalau undang-undang itu dalam 1 tahun sudah bisa selesai, sebelum akhir masa 1 tahun bisa selesai, itu bisa ditambah. Nah, itulah kenapa kemarin di periode 2025 saya sebagai wakil ketua Badan Legislasi dan pernah menjadi ketua Komisi 2 mengusulkan inisiatifnya dari Balik sekaligus tiga-tiganya. Nah, seperti yang saudara-saudara tahu, akhirnya yang diperdebatkan menjadi nggak penting, ya kan? Yang mengemuka rebutan antara Komisi 2 dengan Balik, bukan itu sebetulnya. Makanya saya sering mengklarifikasi, nggak penting siapa yang mengambil inisiatif, siapa yang mengerjakan, tapi yang penting adalah
ini segera untuk dikerjakan, untuk segera dibahas. Nah, tapi akhirnya kemarin kesepakatan masih baru balik ke revisi Prolegnas 2006. Kita menyepakati kemarin hanya satu judul itu karena itu menjadi entry point terhadap pembahasan dua undang-undang yang lain. Dan itu alas hukumnya jelas. Apa? Yang pertama tadi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004. Jadi memang udah diperintahkan. Kalau kita mau bahas Undang-Undang Pemilu, itu nggak boleh melupakan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Partai Politik. Nah, ditegaskan lagi putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa rezim pilkada itu nggak bisa dibedakan dengan rezim pemilu. Jadi kalau kita bicara tentang undang-undang pemilu, sebenarnya itu sudah masuk di dalam bagiannya adalah kita membahas semua jenis pemilu, pileg, pilpres, dan pilkada. Bahkan saya mau mengusulkan berapa kali kemarin saya katakan, ya, ini juga mungkin banyak kajian kita. Kalau kita bicara tentang jenis pemilu, menurut saya kita sebetulnya punya 4 jenis pemilu, bukan 3. Karena pemilihan kepala desa itu pemilu, gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa pemilihan kepala desa tidak diatur di dalam undang-undang pemilu? Kenapa penyelenggaraannya tidak dilaksanakan oleh KPU? Yang pelaksananya sama persis dengan pilpres, dengan pilkada. Bahkan kalau bicara tentang soal mekanisme politik, ya sudah masuk mekanisme kepartaian di dalam pemilihan kepala desa. Karena setiap calon kepala desa itu dicalonkan oleh partai juga. Cuma namanya partai nangka, partai kambing, partai ini. Jadi sebetulnya mekanisme politik di dalam pemilihan kepala desa itu udah ada. Nah, ini nanti saya kira mungkin juga perlu kita kaji secara mendalam. Nah, kemudian saya mau masuk sambil mau nanggapin tadi hasil diskusi kawan-kawan tadi itu. Ini soal kita bicara tentang materi. Bicara tentang undang-undang pemilu, termasuk pilkada di dalamnya, dan saya menambahkan tadi pemilihan kepala desa itu, saya punya ada 11 isu. Nah, saya udah kasih slide-nya. Tadi saya nggak mau tampilkan. Nanti bisa dibagikan dan menjadi bahan diskusi saudara-saudara sekalian. Ya. Dan kalau saya waktu itu sampaikan sama Pak Direktur, kalau memang pemerintah ikut terus ingin terlibat dalam diskusi ini, maka itu isu-isu itu kita diskusikan secara mendalam satu persatu. Ya. Nah, makanya saya juga tidak akan mempunyai tidak akan menyampaikan tentang preferensi mana yang lebih baik menurut pandangan saya, gitu. Tapi isunya saja nanti kita diskusi. Satu, soal sistem pemilunya. Ya, sistem pemilunya itu kita punya pengalaman tidak pernah Indonesia keluar dari sistem proporsional, ya kan. Nah, tinggal apakah kita mau kembali seperti dulu proporsional tertutup, pertimbangannya ada yang positif, ada yang negatif, atau kita mau tetap seperti yang sekarang proporsional dengan semi daftar terbuka, kemudian atau kita punya gagasan baru sistem campuran. Kemudian yang kedua soal parliamentary threshold, kita punya putusan Mahkamah Konstitusi minta dirumuskan ulang secara implisit harus di bawah 4%. Ya. Kemudian berlaku cuma satu tingkat di DPR RI saja atau perlu sampai juga di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kemudian yang ketiga adalah
presidential threshold, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan tidak ada ambang batas pemilihan presiden, tapi di situ ada note ya kepada pembentuk undang-undang, diminta untuk melakukan rekayasa konstitusi, calonnya nggak boleh tunggal dan nggak boleh juga banyak. Itu message dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidential threshold. Kemudian yang keempat itu soal district magnitude. Ya. Kita sekarang 310, 312. Ya, saya merasa ini penting kita untuk kaji ulang karena fakta dan kemudian sekarang banyak yang mengemukakan bahwa ya termasuk Pak Lusius itu ya, DPR punya jarak yang sangat jauh dengan konstituen ya. Nah, kalau itu diasumsikan benar ya, dan triggernya kemarin di akhir Agustus 2025 itu ya, kalau kita asumsikan itu benar ya, mungkin memang keterputusan atau terjadinya diskoneksitas antara DPR dengan rakyatnya itu sudah dimulai pada saat pemilunya, bukan saat mereka sudah jadi anggota DPR. Ya. Nah, teman-teman Perludem saya kemarin sudah punya data sama saya. Di daerah Jawa Barat 1 itu, ya masyarakat di sana itu kemarin 2024 dalam hitungan bulan 3, 4, 5 bulan harus mencari tahu calon anggota DPR sebanyak 1.231 orang untuk dipilih 51 orang untuk DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Yang itu impossible mereka mau kenal. Gimana nyari 1.231 orang? Nah, ini saya agak panjang ya. Ada cerita yang menarik di dapil saya. Saya datang kemarin habis ke peristiwa Agustus 2025 kemarin itu. Ya. Saya kumpulkan, saya tanya sama orang-orang itu. Ini di kampung saya. Bapak Ibu kenal sama saya? Kenal. Mereka bilang gitu. Oke. Saya mau tahu ada tidak Bapak-bapak Ibu sekalian yang kenal sama saya ya dan memilih saya? Banyak. Nah, terus kemudian ada Bapak Ibu di sini yang baru hari ini kenal saya, tapi waktu itu milih saya. Ada bapak-bapak langsung berdiri dia mengatakan, saya Pak, saya baru kenal Bapak hari ini. Dan kemarin pesan Bapak waktu itu saya pilih. Dia pikir saya senang dengan jawaban itu. Langsung saya tanya, kalau Bapak baru kenal saya hari ini, lantas apa dasar Bapak memilih saya waktu itu? Itu ada 4-5 orang. Nah, jadi itu fakta yang bahwa memang mungkin sebagian banyak kita, rakyat kita itu nggak tahu dia memang siapa yang dia pilih. Nah, makanya oleh karena itu kita harus cari cara mulai mendekatkan ya pemimpin wakil rakyat itu dengan ini. Nah, salah satu caranya adalah district magnitude itu harus kita persempit, namanya juga magnitude kan, makin ini makin itu sebetulnya. Yang kelima adalah soal ya ini teknis ya, soal metodologi penghitungan suara ke kursi. Ya, kita sekarang pakai sistem Senlek, kursi 1 bagi 2, 1, kursi 2 bagi 3 dan seterusnya itu. Saya kira juga kita harus kaji ulang karena ada yang waste juga. Kalau tadi threshold, parliamentary threshold
salah satu isunya harus diperkecil atau dihilangkan adalah karena takut ada suara yang waste. Nah, pakai metodologi ini juga ada yang waste juga. Itu 5 isu yang sering saya sebut sebagai isu klasik. Kalau kita bicara tentang revisi undang pemilu, pasti bicara soal itu. Nah, yang berikutnya adalah soal keserentakan, ya, keserentakan pemilu. Tadi Pak Akbar sudah menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu, ya. Jadi memang untuk mengimplementasikan putusan 135 itu agak sulit. Tadi aja secara peraturan ada berapa yang harus kita bongkar? Hah? 19 sudah enggak, tapi putusan 135 yang ada 28 peraturan yang harus kita bongkar. Ya, kalau kita mau mengimplementasikan putusan 135 itu. Belum lagi kalau kita berdebat soal apakah putusan itu, terutama yang untuk implementasi atau penerapan perpanjangan DPRD itu. Ya, kalau yang kepala daerah sih, nah itu kan bertentangan dengan pasal 18 dan 22E Undang-Undang 45. Nah, makanya sampai sekarang kami di DPR, terutama di partai-partai politik, masih terus mengkaji dalam soal ini. Tapi saya mau kita mengambil pesan yang lebih dalam dari putusan Mahkamah Konstitusi itu, yaitu adalah bahwa kita coba rumuskan lagi soal keserentakan itu. Putusan 135 itu kan rentetan dari dua putusan sebelumnya. Dulu putusan yang menggabungkan antara Pilpres dengan Pileg, terus kemudian ada putusan 50 tahun 2019 yang MK kasih opsi ada 6. Nah, cuman dia MK bilang, wah ini udah 5 tahun, untuk undang-undang nggak putus-putusin, kita putusin sendiri aja deh, gitu. Ya, makanya kemarin ya saya secara berkelakar sama teman-teman DPR, teman-teman saya bilang, inilah kita nih karena terlalu lama, jadi MK itu jadi ini, gitu loh, ya kan? Besok saya bilang nih, kalau kita makin lama, nanti teman-teman masyarakat sipil tiap minggu ngajukan judicial review. Pada saat kita membahasnya nanti, kita tinggal masukin aja pasal 1 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, pasal 2 putusan Mahkamah Konstitusi ini, saya bilang. Pasal 3 ini. Kalau kita terlalu lama, saya bilang begitu. Mudah-mudahan Januari bisa mulai, mudah-mudahan. Makanya saya perlu saudara-saudara sekalian untuk desak kami, termasuk desak Pak Akbar juga di pemerintah. Nah, jadi keserentakan itu harus kita rumuskan. Jadi kita tadi punya 3 jenis pemilu, atau 4 lah saya katakan gitu. Ini memang harus diatur, nggak boleh sama, gitu. Nggak boleh berbarengan. Ya diatur aja ini. Preferensi yang bagus untuk jadi kita bahan kajian dasar itu tahun 2004. Pileg dulu, baru Pilpres, habis itu pilkada. Nah, pilkadanya waktu itu terbagi-bagi ya. 2000 ya 3 kali. Nah, sekarang nggak apa-apa kalau mau digabung juga. Jadi tapi Pilpres, Pileg, Pilpres dan pilkada tuh nggak boleh sama, gitu. Nggak boleh diserentakkan. Berdekatan boleh. Itu keserentakan. Yang ketujuh itu adalah soal nah, upaya kita membuat supaya pemilu kita ini tidak boros, ya, tidak mahal. Nah, sebenarnya begini, kalau mahalnya itu untuk biaya penyelenggaraan, menurut saya itu bukan isu, karena kita sudah memilih negara kita ini menganut sistem demokrasi, yang memang demokrasi itu mahal biayanya. Tapi ternyata yang membuat mahal, lebih mahal lagi itu adalah lebih besar biaya di luar biaya penyelenggaraan.
Karena adanya praktek-praktek moral hazard pemilu tadi itu. Dan mahalnya bukan hanya soal tangible, jadi intangible, karena mahalnya itu bukan hanya mahal soal uang, tapi merusak moral bangsa. Misalnya sekarang kita ini, saya nggak berani siapa lah ya, kita semua lah, itu semakin permisif ya. Ketika kita di dalam hari-hari pemilu melihat ada spanduk di depan gang selamat datang serangan fajar, kita tuh ketawa. Kita merasa itu menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan kita foto, kita upload di media sosial kita. Nah, itu kan mendegradasi moral bangsa kita. Nah, itu yang saya katakan mahal itu. Nah, makanya oleh karena itu, memang di Undang-Undang Nomor 10 2016, 7 2017, saya menilai masih sangat minim kita bicara tentang soal memberantas praktik moral hazard pemilu itu. Mulai dari definisi pelanggaran pemilu seperti apa, sampai penegakan sanksinya seperti apa, itu juga masih sangat minim. Makanya saya kira nanti undang-undang itu harus bicara detail soal itu. Yang kedelapan itu soal penerapan atau penggunaan sistem digital atau elektronisasi di dalam tahapan-tahapan pemilu. Nah ini, jadi Saudara Agus dan kawan-kawan KPU itu udah benar. Mereka kan melek, baca berita, mengkomparasi pemilu di dunia di negara lain. Negara lain itu sudah menggunakan sistem informasi teknologi yang bagus. Tapi begitu lihat aturan nggak ada regulasinya. Maka dibilang, udah deh, daripada kita dibilang negara jadul terus demokrasinya, kita buat aja. Kita cobalah apa yang paling mudah, buatlah Sirekap. Gitu loh. Nah, begitu dibuat Sirekap, masyarakat, wah, bagus nih pemilu kita pakai Sirekap. Begitu sudah mulai terbangun kepercayaannya, ternyata cuma alat bantu. Begitu ada masalah, nah, jadi keputusan politiknya tanggung. Nah, saya kasih tahu nih, keputusan di dalam keputusan politik, keputusan yang fix bulat aja itu masih bisa diolah. Apalagi yang nanggung-nanggung kayak begitu, maka yang jadi korban KPU. Dianggaplah buang duit, dianggaplah gak ada gunanya, dianggaplah sumber masalah, dianggaplah sumber konflik, sumber keributan macam-macam gitu. Nah, makanya besok dalam undang-undang itu kita masukkan bahwa memang kita harus, nah tinggal pilih. E-election itu kan ada e-voting, ada e-counting, ada recap, tinggal pilih aja. Tapi basicnya kita harus punya. Kemudian yang ke-9 itu soal penyelenggara pemilu, ya. Nah, memang kita harus merumuskan ulang lagi nih konsep penyelenggara pemilu kita. Ya. Satu misalnya penyelenggara pemilu KPU-nya misal. Bagaimana supaya lembaga tadi disebutkan supaya lebih independen, bebas intervensi, mulai dari proses seleksi, pemilihan dan seterusnya. Punya integritas, profesionalitas dan segala macam itu satu. Nah yang kedua, turunan dari nanti kalau kita bisa merumuskan yang poin ke-6 tadi soal membasmi praktek moral hazard pemilu itu, maka kemudian lembaga pengawasnya juga harus kuat. Ya. Makanya sekarang saya dalam 2 bulan terakhir ini kalau diundang, saya udah keliling 8 kampus, Gus.
termasuk beberapa waktu itu kita hampir ketemu di UNER. Nah, saya udah banyak dapat masukan, alhamdulillah gitu. Nah, itu Bawaslu itu misalnya sekarang sudah saya nangkap ada dua. Pertama, jadi dalam pemilu itu ya penegakan hukum, apalagi di pidana, itu nggak mempan sebenarnya. Ya, justru yang dikhawatirkan oleh peserta pemilu itu adalah ya pendekatan adjudikasi, diskualifikasi misalnya. Ya kalau administratif, kalau diancam apalagi udah terpilih dia, prosesnya panjang di pengadilannya ikutin aja. Nah, tapi kalau misalnya sanksinya diskualifikasi administratif, makanya Bawaslu itu jadi nanti adjudikasi. Atau ada juga yang mengusulkan misalnya menjadi eh, komisi penegakan hukum pemilu. Jadi semua yang berkaitan dengan soal pelanggaran-pelanggaran mulai etik dan segala macam masuk di situ. Nah, yang berikutnya penyelesaian sengketanya. Saya dari dulu mengusulkan sebetulnya memang perlu ada lembaga khusus peradilan pemilu. Tadi itu sebagai konsekuensi nggak usah lagi lah masih ke Mahkamah Konstitusi itu biarlah dia lembaga yang mulia. Kita buat kamar khusus saja di peradilan kita. Pemilu. Nah, yang berikutnya adalah soal pilkada. Ya, pilkada ini memang kita semua harus hati-hati. Ya. Nah, kita gini, saya mau mulai dari pertanyaannya, di mana sih sebetulnya sentra kekuasaan eksekutif kita di Indonesia ini? Levelnya mana saja? Nah, kalau menurut saya itu yang paling tinggi adalah pemerintah pusat. Baru yang kedua itu adalah karena kita sudah menetapkan heavy daerah otonom kita itu di kabupaten kota, maka dia konsekuensinya sebagai salah satu pusat atau hierarki pusat kekuasaan eksekutif di Indonesia. Mana lagi turunan berikutnya? Yaitu kepala desa. Nah, kalau kita mulai dari bawah lagi, makanya kepala desa itu pemilihannya langsung. Kecamatan itu hierarki pemerintahan juga. Tapi dia tidak dipilih. Karena apa? Karena dia disebutkan dalam undang-undang adalah bagian dari pemerintahan kabupaten kota. Naik lagi sama kabupaten kota akhirnya dipilih langsung. Naik lagi gubernur itu dalam undang-undang adalah perpanjangan pemerintahan pusat. Makanya harusnya dia nggak boleh sama pemilihannya dengan kabupaten kota. Tapi apakah dia ditunjuk? Nggak boleh. Nggak boleh sama dengan camat. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 kita, camat itu nggak diatur. Yang diatur adalah disebutkan di situ bahwa kepala daerah itu adalah gubernur dan bupati wali kota yang pemilihannya dilaksanakan secara demokratis. Nah, kita selama ini punya pengalaman pemilihan secara demokratis itu cuma dua, satu langsung oleh rakyat, satu lagi DPRD. Makanya pilihannya ya kalau nggak langsung ya DPRD. Kalau kita mau konsekuen dengan struktur hierarki kekuasaan kita. Satu. Yang kedua, kalau kemudian ada yang mengemukakan pilkada langsung itu eksesnya banyak, termasuk mahal, termasuk ancaman disintegrasi, konflik sosial dan segala macam, gitu ya. Nah, apakah jawabannya adakah kabupaten kota itu pemilihannya harus kembali ke DPRD? Nah, ini yang saya katakan kita harus hati-hati.
ya. Hati-hatinya bagaimana? Pertama tadi, pendekatan hierarki kekuasaan, dia memang harus ikut sama. Kalau pilpresnya langsung ya dia harus langsung. Pilkada juga begitu. Nah yang kedua, rakyat kita ini sudah terbiasa di dalam pengambilan keputusan untuk memilih kepala daerahnya itu secara langsung. Nah, saya khawatir kalau kita tanpa penjelasan, apalagi tiba-tiba kita ambil kedaulatan itu, reaksinya akan keras. Nah, makanya kita harus cari solusi. Ada solusi yang mengemukakan soal pemilu pilkada, pemilihan kepala daerah secara asimetris misalnya. Nah, ini pun kita nanti harus kita urai asimetrisnya kayak apa. Nah, yang terakhir, yang 11 tadi soal pemilihan kepala desa. Jadi ada 11 itu. Ini yang harus kita ini. Itu soal pemilu, termasuk pilkada di dalamnya. Soal partai politik, terakhir. Saya kira memang sudah saatnya juga kita harus melakukan revisi terhadap undang-undang partai politik. Motivasi utamanya adalah untuk bagaimana terjadi pelembagaan partai politik di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau tadi bicara tentang diskoneksitas, ya, antara masyarakat dengan partai politik sebenarnya jaraknya juga masih jauh. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan pelembagaan yang secara terus-menerus. Tujuannya adalah kita berharap sebetulnya masyarakat Indonesia ini satu waktu semuanya ya itu memiliki political party ID. Sekarang kan selama ini hampir tidak ada bedanya sebetulnya konstituen partai A dengan konstituen partai B, konstituen partai C. Kalau dilihat dari pendekatan kartu anggota ya yang sekarang bisa dibuat bagus-bagus, kalau kita datang ke satu daerah, kita minta buka dompetnya, mungkin ada 5-6 kartu anggota partai di dalam. Karena cantik-cantik, ada apa namanya? Ada e-money-nya, ada apa segala macam kayak gitu. Bagus-bagus. Nah, tapi kan itu menunjukkan bahwa memang masyarakat kita ini masih ya sebagian besar floating mass. Apa preferensi orang untuk memilih partai politik? Nah, ini kan masih belum. Nah, makanya oleh karena itu memang perlu dibenahi partai politik itu. Nah, kalau Randall and Fasan itu kan mengatakan ada 4 pendekatan, 4 dimensi yang membuat partai itu bisa terlembagakan. Yang pertama itu adalah soal mandiri, ya. Walaupun dia ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan politik negara, dia harus independen, tidak bisa ada kekuatan luar partai itu yang bisa mengintervensinya. Nah, yang kedua adalah partai politik itu harus memang senantiasa berada di tengah-tengah konstituennya atau rakyatnya, sehingga memang setiap hari dia bisa involve, mendengarkan aspirasi, dinamika dan segala macam dengan masyarakat. Yang ketiga adalah memang karena dia menjadi sumber dari rekrutmen semua kader-kader politik kenegaraan, maka proses kaderisasinya harus berjalan. Jadi harus ada sistem perkaderan yang terus terjadi, sehingga memang proses regenerasinya terus berjalan. Nah, yang keempat, ya pengelolaan partai itu memang harus dilakukan secara modern, manajemennya. Ada transparansi, akuntabilitas dan segala macam itu. Nah, dalam kaitan ini, ya sebetulnya negara itu harus punya tanggung jawab terhadap kalau sebuah negara memilih
sistem politiknya sistem demokrasi, di dalam sistem demokrasi salah satu pilar kuncinya, simbolnya adalah partai politik, negara juga punya tanggung jawab terhadap mengembangkan partai politik ini. Makanya saya sebenarnya mendorong ya partai politik memang harus dibiayai oleh negara dengan secara sungguh-sungguh, ya, bukan bukan setengah-setengah. Kayak sekarang itu kan jadi kemarin sebelum sekarang udah putus naik berapa Pak ya? 1.000 kan? Nah 1.000, ya 1.000 itu berapa? Ya kan? Dipakai tidak memadai, nggak dipakai dikejar-kejar suruh bertanggung jawab, yang gitu kan? Disalahgunakan masuk penjara, jadi akhirnya seadanya aja itu dipergunakan. Ya, akhirnya ya bimtek gitu. Nah, saya kira memang besar aja, ya, kasih besar. Nah, itu sekaligus memberikan tanggung jawab pada partai politik. Begitu uang negara masuk, maka mekanisme pengawasan terhadap penggunaan uang negara itu juga berlaku. Jadi partai politik juga diajarin sebelum jadi pejabat luar, partai politiknya juga harus dilakukan manajemen secara akuntabel dan transparan tadi itu. Kenapa? Konsekuensinya kalau nggak begitu, masuk penjara, dibilang korupsi. Nah itu sudah melatih para penggiat partai politik untuk siap mengelola negara sebelum mengelola negara mengelola partai politik juga dengan serius, dengan sungguh-sungguh, nggak boleh main-main. Ini uang negara, uang rakyat. Jadi, nah kalau memang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya nanti kita atur, misalnya gini. Sekarang kan orang lagi ribut nih. Wah, bagaimana pemerintahan kita ini? Semua partai politik gabung sama pemerintah. Berarti nggak ada dong check and balances. Gitu. Nah itu kan karena semuanya merasa bahwa mengelola partai ini nggak bisa kalau nggak dekat dengan kekuasaan. Tapi kalau sudah negara punya tanggung jawab terhadap partai politik, ya partai politik mau ada di pemerintahan mau di luar pemerintahan sih nggak ada urusan. Karena ini saya ditugasi oleh negara, mau dimanapun saya berada, mau di luar mau di dalam, kita jalan terus. Nah itu pada akhirnya nanti memang mematangkan proses demokrasi kita pada akhirnya. Saya berharap begitu kalau memang kita ini ya ke depan itu. Jadi nggak usah khawatir lagi mau ikut dalam atau mau dapat berapa kursi di DPR macam. Ukurannya adalah seberapa besar rakyat percaya sama partai itu. Ya makin besar rakyat itu eh, percaya sama partai itu, ya mungkin lebih mudah dia ngelola anggarannya karena tambah besar. Tapi itu kan berkonsekuensi dengan kita harus betul-betul perform di mata rakyat, gitu. Kalau nggak perform, nggak didukung, ya nggak dapat bantuan, kan kira-kira begitu. Nah, itu saya kira nanti juga menjadi bagian tentang revisi undang-undang partai politik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya senang ada forum seperti ini nggak boleh berhenti terus kalau kita judulnya Reformasi Politik Indonesia. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertama sebenarnya nggak ada yang ditinggalkan. Ya, secara umum eh, meaningful participation itu harus dilakukan dalam setiap penyusunan undang-undang. Nah, tapi kadang-kadang memang apa yang disampaikan oleh masyarakat itu belum tentu terakomodir dari hasil keputusan yang diambil dalam bentuk undang-undang. Nah, tapi
saya nggak mau mereview yang kemarin-kemarin ya, tapi saya eh, bicara tentang revisi undang-undang politik saja, terutama pemilu dan partai politik ini. Saya tidak bisa juga mewakili semua teman-teman DPR. Tapi kenapa misalnya saya dan teman-teman Komisi 2 itu mulai dari 6 tahun yang lalu, dan di periode ini mulai dari Desember 2024 yang lalu, supaya kita punya cukup waktu yang panjang sebetulnya ya, untuk terlibat. Makanya saya datang sini ini itu sebenarnya untuk menyambungkan rasa, visi, pandangan antara teman-teman DPR dengan teman-teman masyarakat yang diwakili oleh masyarakat sipil. Sehingga kalau kita punya cukup yang panjang untuk terus berdiskusi, terus ini, ya kita juga menyerap kan sebetulnya apa yang menjadi keinginan masyarakat. Sehingga nanti pada saatnya kita memang memulai secara formally, ya itu udah menjadi sesuatu yang memang kita selama ini diskusikan. Nah, jadi apa jaminannya? Jaminannya adalah kita selama kita masih sama-sama berjuang, termasuk saya dan teman DPR, yaitu jaminannya. Nah, jadi ya ini perjuangan sebenarnya. Jadi teman-teman, saudara-saudara, ya juga nggak boleh berhenti. Makan saya bilang, jangan berhenti desak saya dan teman-teman. Gitu. Supaya memang kita ini terus juga apa namanya alert, terus kemudian nggak boleh berdiam, kemudian nggak bisa taken for granted gitu. Bahkan sebetulnya kita butuh masukan-masukan yang ini. Jadi apa namanya komunikasi, koneksitas yang seperti ini yang sebetulnya harus kita jalin terus gitu ya. Supaya kita juga nggak seperti di Mengenara Gading juga di DPR itu nggak mau dengar teman-teman. Gitu. Bahkan saya kan ya saya merasa udah terlambat sebetulnya ini kita bahas. Makanya saya sampai jok-jok tadi itu kan. Nanti lama-lama kita ya itu pasal 1 dari sini dimasukin di sini. Karena saya idealnya mungkin 1 tahun sebetulnya kalau kita, karena undang-undang ini undang-undang tadi, undang-undang besar, undang-undang di hulu yang kita ingin membuat ini sesempurna mungkin. Apalagi kita sudah 27 tahun reformasi, ya kita mengagung-agungkan demokrasi yang menurut saya kita masih memaknainya secara prosedural aja gitu. Nah, makanya kita harus ini. Jadi kita nggak boleh berhenti, ya, Bu Siska. Jadi dan ya kalau urusan ini urusan undang-undang politik, ya saya terus berupaya nih keliling terus supaya kita punya rasa, visi dan yang sama untuk nanti pada saat formalinya itu memang betul terjadi, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian tidak merasa ada yang ditinggalkan kira-kira gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal partai politik, saya setuju sekali. Masuknya misalnya anggaran yang besar itu memang untuk memaksa, ya, memaksa partai politik itu untuk lebih bertanggung jawab dan evaluasi itu kan ada ininya, ada parameternya, ya kan? Mekanisme pertanggungjawaban itu kan, jadi kita kasih anggaran, Anda outputnya apa, gitu loh. Melaksanakan bukan hanya sekedar melaksanakan. Tadi misalnya kasih untuk kaderisasi, untuk sosialisasi, untuk kampanye, untuk pendidikan politik masyarakat segala macam. Kan harus ada indikatornya. Nah, memang harus dipaksa. Memang motifnya untuk itu, kalau saya, supaya memang nggak bisa main-main lagi, gitu. Oke, dana besar, kaderisasi dilaksanakan. Ya, rakyat bilang, saya kasih uang Anda bukan untuk melaksanakan sekedar melaksanakan kaderisasi, tapi outputnya apa? Hasil kaderisasi Anda itu apa? Bagus enggak?
Nah itu misalnya. Eh, jadi bukan. Nah ini yang mungkin harus diluruskan ya pada masyarakat. Karena kalau nggak diluruskan bilang, wah enak benar nih partai politik kok dikasih uang, gitu. Nah tapi kita harus jelaskan justru dengan masuk anggaran itu disitulah pintu kontrol rakyat langsung kepada karena yang digunakan oleh rakyat. Nah nanti kita atur mekanismenya ya supaya transparan, supaya akuntabel eh, dan seterusnya gitu. Nah tapi juga begini, ini nyambung yang tadi itu ya. Sambil kelakar saya sering tanya nih sama teman-teman masyarakat sipil, ya. Saudara-saudara bicarakan tentang partai politik, saudara-saudara kira-kira satu waktu punya minat nggak masuk partai politik, gitu. Jadi pertanyaan itu penting supaya memang saudara-saudara juga bisa involve dan tahu di partai itu seperti apa. Misalnya gini ya, ini saya sering diskusi sama teman-teman polisi perempuan atau aktivis perempuan yang nuntut 30% terus misalnya. Ya kan? Kemarin kita diributin soal hitung-hitungan itu, ya kan? Ya. Sama saya tanya sama Titi itu. Titi, lo dorong-dorong 30% segala macam gitu. Lo mau nggak jadi calon caleg? Nggak mau. Iya kan? Nah, terus kalian dorong-dorong kita, kita gini loh, saya ini punya pengalaman 3 kali pemilu. Nggak gampang nyari caleg perempuan itu, iya kan? Akhirnya cuman seadanya aja, mana yang lewat, mau caleg nggak? So, ini benar, gitu loh. Nah, sama dengan ilustrasi itu, ya sebenarnya, kalau tadi kita sepakat, misalnya kita mempertahankan, memperkuat demokrasi kita, salah satu bagian dari demokrasi adalah partai politik, ya satu waktu teman-teman juga harus terlibat. Kalau memang ada kerusuhan dalam politik, ya bantu. Boleh bantu dari luar, nggak salah juga. Tapi ada sebagian teman-teman yang juga eh, ikut. Gitu. Karena kompleksitasnya banyak juga. Jadi teman-teman juga harus melatih diri satu waktu eh, melihat dari dalam, bukan hanya sekedar melihat dari luar. Betul banyak kekurangan, iya, tapi kita juga harus eh, setelah memang sistemnya katalah kita sekarang nyusun sistem yang ideal bagus dan segala macam itu, tapi at the end satu waktu gitu misalnya kita harus ikut juga melaksanakan sistem yang baik itu. Nah tadi yang ketiga soal eh, oposisi ya. Nah begini, kita ini menganut sistem pemerintahan kita sistem yang presidensial. Sistem presidensial itu sebenarnya tidak, di dalam sistem presidensial tidak dikenal kekuatan oposisi. Ya, kalaupun ada kita moderasi namanya kekuatan penyeimbang. Ya. Nah, atau lebih turun lagi penyeimbang itu adalah berada dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan. Nah, lantas check and balances-nya di mana? Nah, kalau dalam suatu pemerintahan presidensial itu check and balances itu ada DPR sebenarnya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau koalisi partai politik pendukung pemerintah besar sekali, apakah DPR-nya tidak bisa jadi check and balances? Harusnya bisa. Saya sih selama kalau diskusi seperti ini, kita nggak perlu persoalkan sebenarnya sekian ketua partai politik berada di kabinet satu pemerintahan. Selama kalau kita memahami struktur dan nilai-nilai demokrasi itu, ya, kepala pemerintahan atau kepala negara yang mungkin bisa jadi dia juga ketua partai politik ataupun tidak, itu berkomitmen bersama partai-partai politik yang berada pemerintahan itu bahwa
fungsi check balances itu ada di DPR. Jadi walaupun ketua partainya ada di kabinet, ya DPR itu harus juga bicara, harus juga bisa mengkritisi, tapi asal jangan beda. Ini kadang-kadang kita kan ya begitu tuh, ya kan, dikasih kesempatan, yang penting beda. Pokoknya gimana saya, yang sana nggak benar, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya yang bagus, ya harus didukung. Kalau yang tidak bagus, ya kita harus kritisi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membantu pemerintah. Check and balance kan untuk itu. Ada program bagus atau ada aspirasi rakyat, nggak didengerin, nggak dilaksanakan, kita kasih tahu. Itu kan untuk sesuatu yang baik, gitu. Nah, jadi sebenarnya dan tugas DPR itu, ya saya sering sekarang mengatakan itu. DPR itu parlemen. Parlemen itu inti katanya the parle. Parle itu bahasa Perancis artinya bicara. Memang tugas anggota DPR itu ngomong aja, bicara. Jadi nggak boleh dilarang. Ya tentu bicara yang baik. Ya, bicara untuk kepentingan rakyat, bicara untuk kepentingan bangsa dan negara dan segala macam seperti itu. Nah, jadi memang itu apa namanya ya? eh, belum tentu mudah dilaksanakan. Gampang aja orang menyimpulkan, wah sudahlah kalau semua koalisi partai politiknya sudah di pemerintah selesai sudah. Gitu. Memang itu apa namanya bisa disimplifikasi seperti itu, walaupun harusnya tidak begitu. Nah, oleh karena itu kalau tadi ditanya apa yang sudah, ya kita apa namanya, ya tentu saya sebagai selama ini ada di Komisi 2, ya makanya yang kayak gini-gini saya concern, saya bicara aja. Apa namanya, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang setuju, nggak setuju, ya nggak apa-apa, gitu. Ya kan, ada yang nggak suka revisi undang-undang pemilu, ya nggak apa-apa. Tapi ya karena saya anggota DPR yang tugasnya di situ, ya bicara aja saya. Gitu. Nah, mungkin ada juga yang nggak suka saya dekat-dekat sama kalian kan, gitu loh. Ya kan? Ini saya kan gitu bisa, ini ngapain kata anggota DPR ngomong-ngomongin pemilu sama ini apa di luar DPR sama LSM ini bisa. Hah? Ada ya? Tahu saya. Mungkin kan saya bilang kan. Mungkin ada yang. Nah, tapi ya itulah upaya-upaya kita supaya terus bisa membuat eh, demokrasi kita ini tetap matang, sistem politik kita juga terbangun dengan baik, ya. Sehingga dengan eh, nah terakhir begini, sebenarnya gini ya, di mana sih kita menempatkan demokrasi? Ini yang selalu saya katakan, kita harus berupaya. Demokrasi itu bukan sesuatu tujuan akhir, ya, tapi tujuan antara. Tujuan kita ini bernegara ini kan adalah sampai pada cita-citanya. Cara kita untuk sampai cita-cita itu adalah kita melaksanakan pengelolaan negara ini secara demokratis. Nah, pertanyaannya adalah apakah 27 tahun reformasi kita sudah melaksanakan se katakanlah kita sudah melaksanakan demokrasi gitu misal, itu semakin mendekatkan diri kita dengan cita-cita negara atau tidak? 6 kali pemilu di reformasi ini itu membuat kita tambah sejahtera atau tidak, tambah tertib hukum atau tidak? Nah kalau tidak, berarti kita punya problem dengan alat kita ini, punya problem dengan instrumen kita, punya problem dengan demokrasi kita. Nah itu yang kita khawatir, jangan-jangan nanti orang pesimis dengan demokrasi masuk lagi pakai cara lain. Gitu. Nah ini yang nggak boleh. Makanya
Kita harus rawat terus nih demokrasi ini supaya, karena sampai sekarang kan belum ada cara lain yang lebih, kalaupun ini masih banyak kekurangan, belum ada cara lain yang kita anggap lebih lebih baik. Ya, kecuali kalau kita kembali ke zaman Yunani, zaman kota dulu, ya, ada seorang filsuf yang menjadi pemimpin kita dan segala macamnya itu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terakhir kan ini. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.